Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zamzami Ridwan dengan NIM 1504624007 dari sesi 2. Pada mata kuliah Etika Komunikasi kali ini, saya akan menyampaikan tanggapan saya terhadap podcast yang sudah saya tonton mengenai manajemen konflik keluarga dengan narasumber Dr. Aisyah Dahlan. Podcast ini tuh membahas bagaimana konflik dalam keluarga sebenarnya merupakan hal yang sangat sering dan juga normal terjadi. Entah itu karena perbedaan pendapat, ekspektasi, watak, dan bahkan kesalahpahaman yang kecil. Untuk itu, kita harus mengetahui bagaimana keluarga mengelola konflik tersebut agar tidak menimbulkan keretakan hubungan dan juga memperburuk keadaan. Nah, salah satu kunci utama dalam menyelesaikan konflik adalah melalui komunikasi yang positif. Dalam podcast ini dijelaskan bahwa komunikasi yang terbuka, empatik, serta saling menghargai adalah dasar untuk membangun hubungan keluarga yang sehat dan juga harmonis. Saya pribadi merasa podcast ini tuh sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karena seringkali kita tuh selalu sibuk sama aktivitas masing-masing dan juga mementingkan diri sendiri. Sehingga kita tuh lupa kalau misalkan kita hidup berdampingan dan orang-orang terdekat juga membutuhkan ruang untuk didengar dan juga dipahami. Nah, karena itu, podcast ini sangat membuka mata saya bahwa konflik itu tidak seharusnya dihindari, tetapi dihadapi dengan manajemen konflik. Seperti contohnya di keluarga saya itu punya aturan pulang pukul jam 21.00 WIB. Tetapi saya tuh pernah melewati jam malam itu. Nah, saat itu tuh ibu saya udah nelfon dan juga udah ngirimin saya pesan. Tapi saya nggak bisa jawab karena handphone saya itu mati kehabisan baterai. Terus waktu saya pulang, ibu saya tuh diem aja, nggak ngomong apa-apa. Tapi dari ekspresinya saya udah tahu kalau misalnya ibu saya itu lagi marah gitu. Nah, pada awalnya tuh kayak saya tuh ngira kalau misalnya itu adalah kebiasaan buruk karena kayak silent treatment menurut saya nggak harusnya orang tua kayak gini gitu. Tapi setelah saya nonton podcast tersebut yang tadi, terus dokter Aisyah itu bilang kalau misalkan masalah tuh nggak selalu bisa diselesaikan hari itu juga, saat itu juga, kayak ada baiknya tuh kita menenangin dulu agar tenang dan juga kata-kata yang keluar dari mulut kita itu nggak salah. Nah, karena itu tuh saya jadi sadar kalau misalkan ibu saya tuh udah menerapkan manajemen konflik dengan cara menenangkan dirinya dulu, kayak dibawa tidur dulu. Terus besok paginya juga baru dia ngomong baik-baik sama saya, kayak kalau misalkan kenapa tuh semalam pulangnya telat gitu. Nah, menurut saya itu cara ibu saya agar dia tidak melakukan komunikasi negatif kepada saya. Nah, kesadaran tersebut mengajarkan saya bahwa saya harus belajar juga nih kayak gini menerapkan komunikasi positif, bukan hanya membantu menyelesaikan konflik, tapi juga jadinya mencegah komunikasi negatif yang bakalan berdampak kepada hubungan juga. Tapi tantangan terbesar menurut saya itu saat menjaga emosi kayak menurut saya orangnya cukup susah sabar. Jadi kayak saya tuh maunya apa-apa dilakukan dengan cepat dan kalau misalnya orang nggak melakukan itu dengan cepat, saya jadi kayak marah lah gitu. Jadi kayak menurut saya ini nggak boleh dilakukan karena takutnya saya pas saya lagi kesel itu saya jadi berkomunikasi negatif kayak dan juga menyinggung perasaan dia gitu ya kan tanpa pikir panjang saya ngomong jadi saya menyakiti perasaan dia. Nah, jadinya saya butuh latihan dan juga kesadaran diri untuk tetap tenang dan memilih kata-kata yang tepat saat itu. Nah, podcast tersebut disebutkan juga